Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Ikhtiar Saifullah, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan sebuah artikel yang berjudul Asal-usul sejarah dan peran seni kaligrafi dalam dunia Islam. Kaligrafi merupakan salah satu karya kesenian ataupun karya seni Islam yang paling penting. Kaligrafi Islam ini muncul di dunia Arab, merupakan perkembangan seni menulis indah dalam huruf Arab yang disebut dengan khat. Khat di sini berasal dari kata Arab yang artinya menulis indah. Dalam khat ini bisa kita namakan dengan nama kaligrafi. Itu berasal dari Yunani yang artinya menulis indah. Dibandingkan dengan seni yang lain, kaligrafi ini memperoleh kedudukan yang paling penting dan juga tinggi, merupakan ekspresi spirit Islam yang sangat khas. Oleh karena itu, sering disebut dengan seninya seni Islam. Kualifikasi ini memang pantas karena kaligrafi mencerminkan kedalaman makna seni yang esensinya berasal dari nilai dan konsep keimanan. Yakut al-Musta'simi, kaligrafer terkenal pada masa Turki Utsmaniyah, menyatakan bahwa keindahan kaligrafi bernuansa lebih indah dan lebih dalam, yaitu keindahan rasa yang dimilikinya. Untuk itu, Yakut memberi batasan sebagai berikut. Kaligrafi adalah arsitektur rohani, walaupun terekspresikan melalui perabot kebendaan. Keistimewaan kaligrafi dalam seni Islam terlihat terutama karena merupakan suatu bentuk pengejawantahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suci. Di samping itu, kaligrafi merupakan satu-satunya seni Islam yang dihasilkan murni oleh orang Islam itu sendiri. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab kurang terbiasa membaca dan juga menulis, maka lebih menyukai tradisi menghafal. Syair, nama silsilah, transaksi, ataupun perjanjian disampaikan dari mulut ke mulut tanpa dicatat. Hanya beberapa kalangan tertentu seperti kalangan bangsawan Arab yang menguasai keterampilan membaca dan juga menulis. Sampai pada masa awal Islam, yakni zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib, corak kaligrafi masih kuno dan mengambil nama yang dinisbatkan kepada tempat tulisan dipakai seperti Makki, yaitu tulisan Mekah, Madani, tulisan Madinah, Hijazi, tulisan Hijaz, dan Anbari, tulisan Anbar, serta tulisan-tulisan lain. Kufi ini merupakan yang paling dominan dan satu-satunya kaligrafi yang diajarkan untuk menulis mushaf ataupun kodifikasi Al-Quran sampai akhir kekuasaan Khulafaur Rasyidin. Islam menghendaki orang Islam belajar menulis pada masa ini. Sebagai sumber-sumber sejarah menyebutkan bahwa ada 17 laki-laki dan 7 wanita yang bisa menulis di Mekah saat itu. Dan sebagai sumber lain menyebutkan terdapat 42 orang penulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada para tawanan perang Badar untuk mengajari kaum muslimin itu untuk menulis. Memasuki zaman kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 mulai timbul ketidakpuasan terhadap khat kufi. Khat kufi ini yang dianggap terlalu kaku dan sulit digoreskan. Lalu mulailah pencarian bentuk lain yang dikembangkan dari gaya tulis lembut, soft writing, non-kufi, sehingga lahirnya banyak gaya jenis khat yang populer. Diantaranya adalah khat Thumar, Jalil, Nis, Sulus, dan Sulusain. Khalifah pertama Bani Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, adalah pelopor pendorong upaya pencarian bentuk baru kaligrafi tersebut. Gerakan perkembangan seni khat tersebut telah mencapai masa keemasan pada masa ini disebabkan motivasi para khalifah dan Perdana Menteri Abbasiyah, sehingga bermunculan kelompok para kaligrafer yang ulet dan jenius. Adapun kaligrafer pada periode Bani Abbasiyah yang tercatat sebagai nama besar adalah Ibnu Muqallah, yang pada masa mudanya belajar kaligrafi kepada Al-Ahwal Al-Muharrir. Ibnu Muqallah berjasa besar bagi pengembangan tulisan kursif karena penemuannya
yang spektakuler tentang rumusan-rumusan geometrikal pada kaligrafi yang terdiri dari 3 unsur kesatuan baku dalam pembuatan huruf yang ia tawarkan, yaitu titik, huruf alif, dan juga lingkaran. Menurut Ibnu Mukhlah, setiap huruf harus dibuat berdasarkan ketentuan ini dan al-khat al-mansub atau tulisan yang berstandar. Adapun juga peran seni kaligrafi dalam dunia Islam. Yang pertama, ada kaligrafi merupakan sebuah warisan. Ya, jadi di sini kaligrafi merupakan warisan dari leluhur budaya dari zaman dahulu yang masih dapat dinikmati sampai sekarang ini, meskipun terdapat perubahan-perubahan pada penulisannya. Yang kedua, kaligrafi dijadikan sebagai media dari segala bidang ilmu, mulai dari ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu sejarah, sampai dengan penelitian ilmiah yang semakin berkembang. Yang ketiga, kaligrafi merupakan kepanjangan dari pemikiran manusia dan pena termasuk salah satu sarananya. Dengan demikian, pena adalah penyambung lidah pemahaman. Yang keempat, kaligrafi pada masa sekarang ini merupakan sarana penyampaian peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah pada bangsa-bangsa terdahulu. Yang kelima, kaligrafi merupakan sarana informasi yang memiliki keindahan dan bernilai budaya. Seiring dengan perkembangannya zaman, aneka gaya kaligrafi juga mengalami perkembangan dan perbedaan, munculnya berbagai pola, bentuk, serta media. Hal ini ditandai dengan munculnya tren-tren dalam kaligrafi kontemporer di dunia muslim, seperti tradisional, figural, ekspresionis, simbolis, dan abstraksionis murni. Adapun kontribusi dari seni kaligrafi ini yang mana merupakan kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan dunia Islam pada saat ini. Yang pertama, ada aspek religius, yaitu dakwah Islam melalui seni kaligrafi. Kaligrafi Quran menyuarakan wahyu Islam dan sekaligus menggambarkan tanggapan orang-orang Islam terhadap pesan ilahi. Adapun yang kedua juga aspek etika, yaitu kesadaran ritual keberagamaan. Melalui kaligrafi, manusia dapat mengetahui hakikat yang maha kuasa. Nilai-nilai Al-Quran yang diaplikasikan oleh para kaligrafer dapat membawa para pembacanya memahami dan memaknai kehidupan sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis dalam kaligrafi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.